Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pemutih wajah yang namanya hand body atau mungkin dengan muka juga. Nah, iklannya sangat menarik karena akan membuat saya mukanya putih seperti susu. Nah, tidak bernoda. Saudara-saudari yang terkasih, saya coba-coba memakai hand body. Siapa tahu saya bisa menjadi putih, glowing di dalam wajah saya. Tetapi ternyata sudah lama tidak glowing-glowing karena memang dasarnya kulitnya hitam dan tidak pernah dibersihkan. Nah, tapi banyak orang yang jualan hand body ini atau pemutih wajah. Mereka bersumpah-sumpah, pokoknya ini jaminan wajahmu akan menjadi putih, wajahmu akan mengkilap, maka kamu akan mendapatkan wajah yang menarik yang akan memikat banyak orang. Nah, ketika orang-orang terpikat, maka kamu tinggal menunjukkan bahwa kamu memakai hand body yang terpilih, produk tertentu. Saudara-saudari, mata saya sampai pedes ini memakai hand body kebanyakan karena nggak pernah memakai hand body. Kalau iklan, orang kepengen jualan, dia bersumpah-sumpah. Saya bersumpah kalau kamu memakai produk ini dalam waktu 1 minggu, wajahmu akan bersinar cerah, semua noda hitam akan hilang dan bahkan akan semakin bersinar. Nah, ini kata produk. Dengan sumpah-sumpah, saya bersumpah bahwa kamu dengan produk ini akan sukses, akan berhasil, akan mendapatkan apa yang kamu cita-citakan, akan mendapatkan tubuh yang ideal, akan mendapatkan harta yang melimpah. Kalau kamu beli robot, kalau kamu beli apa saja, maka semuanya harus dengan sumpah. Nah, apakah itu sumpah atau itu iklan? Tentu saja itu dipertanyakan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang sumpah palsu. Yesus melanjutkan sabdanya bahwa kalau kita mau selamat, hidup keagamaan kita harus lebih daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam bagian pertama kemarin Yesus mengatakan, tertulis di dalam kitab, jangan membunuh. Tetapi kalau kamu memaki orang, mengatakan jahil, kafir, maka kamu sudah membunuh karakter mereka. Nah, sekarang bagian berikutnya yang berbicara tentang sumpah. Di dalam perintah perjanjian lama dikatakan, jangan kamu bersumpah palsu, tetapi pertanggungjawabkan sumpahmu di hadapan Tuhan. Maka sekarang Yesus mengatakan harus lebih dari itu. Jangan sekali-kali kamu bersumpah baik demi langit maupun demi bumi, karena langit adalah tahta Allah dan bumi adalah tumpuan kaki Allah. Jangan kamu bersumpah demi kepalamu, karena kamu tidak berhak untuk memutihkan atau menghitamkan kepalamu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, itu yang ditekankan oleh Yesus. Jangan bersumpah. Dan Yesus melanjutkan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Saudara-saudari, ternyata ada 2 macam sumpah. Sumpah yang saya katakan dalam pengantar tadi adalah suatu janji. Janji bahwa kamu pasti akan berhasil kalau kamu melaksanakan sesuatu yang sudah diperintahkan. Kalau kamu minum obat ini, kamu akan sehat. Kalau kamu memakai produk ini, maka kamu akan putih wajahmu. Kamu akan bersinar-sinar. Kalau kamu memakai produk ini, maka kamu pasti
akan menjadi anggun, berwibawa, dan seterusnya. Nah, tentu saja ini yang dilarang karena ini hanya mencari keuntungan sendiri. Tetapi juga kalau orang sudah dituduh jelas-jelas salah. Kamu ya yang mengambil uang saya. Tidak, sumpah bukan saya. Nah, sumpah. Padahal kemungkinan yang ngambil dia hanya untuk menutupinya. Maka sebetulnya yang ingin dikatakan oleh Yesus adalah, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Tidak usah pakai bunga-bunga. Orang kalau ingin membela diri atau menutupi kesalahan, biasanya menceritakan dengan alasan-alasan yang panjang. Oh, karena begini, oh karena tadi saya seperti ini, saya ke sana itu karena ingin membeli ini, tapi ketemu di situ. Nah, alasan-alasan ini yang kadang-kadang dibalik itu mempunyai ekor atau penyebab, yaitu ingin melindungi diri, ingin melempar tanggung jawab, ingin menutupi kesalahan. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Tetapi apakah semua sumpah itu tidak boleh? Dulu waktu saya mendampingi mahasiswa di Surakarta, di Solo, terutama mahasiswa UNS Surakarta, Solo, saya sering dipanggil untuk mendampingi sumpah dokter-dokter yang sudah lulus. Dan itu tentu saja sumpah yang dibenarkan, karena sumpah ini menjadi pegangan dari dokter yang bersangkutan, yaitu saya ingin mengajukan, saya ingin menomorsatukan kemanusiaan, saya ingin menomorsatukan nyawa, saya tidak akan jatuh dalam suap menyuap, di dalam penyalahgunakan etika medis dalam kesehatan. Nah, ini sebetulnya tidak murni sumpah, tetapi suatu janji dokter itu nanti kalau sudah bekerja melayani pasien, lebih mementingkan pelayanan pasien daripada keuntungan, daripada melanggar aturan-aturan etika kedokteran. Saudara-saudari yang terkasih, itu menjadi semacam janji yang panutan sebagai visi dan misinya sebagai dokter, dan yang akan diusahakan untuk diikuti kalau nanti sudah mulai berkarya. Maka sumpah yang tidak betul adalah sumpah yang hanya untuk membela diri, sumpah yang hanya untuk menutupi kesalahan diri, sumpah yang menambahi bunga-bunga ya atau tidak, tetapi tujuannya untuk excuse, supaya dimaafkan, supaya dipahami, dan itu yang tidak diperbolehkan oleh Yesus sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hidup dengan janji, sumpah yang mengarah pada janji, yaitu ingin menghidupi kerahiman dan juga perutusan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu suatu janji yang menjadi visi dan misi kita, yaitu membawa kabar gembira bagi orang-orang yang membutuhkan dan berbeban berat. Menjadi janji atau sumpah yang justru menggerakkan kita untuk pelayanan. Tetapi jangan sampai kita membuat sumpah hanya untuk menutup kekurangan diri, kesalahan sendiri, hanya supaya dimaafkan, dan akhirnya juga supaya menutupi kelemahan, kekurangan, kesalahan, dan dosa kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.